prudensial Ya, ataupun soal likuiditas yang mungkin bisa dilakukan regulator atau Bank Indonesia. Tadi kita sudah sedikit membahas soal kepemilikan SRBI begitu, di mana kita tahu juga betul. sebenarnya SRBI ini adalah instrumen investasi yang juga menyedot likuiditas dari pasar SBN begitu ya. Apakah Anda lihat memang terjadi shifting dengan berkurangnya kepemilikan di SRBI ini kembali lagi ke SBN atau seperti apa? Jadi kalau sebenarnya shifting itu tidak hanya terjadi pada SBN ya, tapi juga terhadap industri reksadana. Kalau kita lihat memang ketika ada SRBI tersebut, industri reksadana terutama yang pasar uang itu juga terserap. Karena dengan kondisi yang bisa dibilang SRBI itu kan yield-nya cukup menarik. Lalu yang kedua juga ini adalah bisa dibilang risk free ya, risk free. Tentu itu membuat dari para investor ya secara rasional akan cari yang risk free plus dengan yield yang lebih menarik. Nah, tapi di satu sisi juga apakah memang saat ini ketika SBN itu sekarang ada inflow sementara SRBI itu mulai mengalami penurunan secara outstanding, apakah memang daya tarik SRBI itu hilang dan masuk ke SBN? Saya rasa masih belum. Saya sempat discuss dengan beberapa orang bank juga. Saya bertanya, karena orang bank itu kan tentu mindsetnya, dia mau government bond, mau SRBI, dia memiliki perlakuan pajak yang cukup sama. Jadi tentu dia akan melihat yield mana yang lebih menarik. SRBI dengan tenor yang lebih pendek, yieldnya lebih tinggi, tentu ya no-brainer untuk masuk ke posisi tersebut. Tapi apa fenomena yang terjadi ketika SRBI ini justru outstandingnya turun, saya melihat lebih karena posisi issuance yang mulai menurun dari BI-nya itu sendiri, di tengah maturity yang cukup banyak, itu yang membuat outstandingnya turun, bukan terjadi switching. Nah, terus apakah dari di akhir tahun itu, kenapa kok justru kepemilikan bank juga mengalami penurunan di bulan Desember SRBI? Itu sebenarnya ada dua. Pertama, memang mungkin bank yang butuh likuiditas. Yang kedua, itu lebih karena sebenarnya dari para treasury udah merasa kita sudah achieve target. Dari segi likuiditas kita juga sudah aman. Ya tentu mereka sudah tidak perlu untuk terinsentifise lagi lah untuk ikut lelang SRBI dalam hal itu. Ditambah mungkin sudah cuti bersama ya, sudah cuti. Dan itu yang membuat akhirnya ketika SRBI-nya mature tidak ada yang kembali invest. Tapi di 2025 seharusnya SRBI masih cukup menarik lah di mata para treasury bank. Baik, tapi kalau dari pantauan Anda di Sinarmas Asset Management, apakah memang saat ini investor itu baik yang retail ataupun yang korporasi ini lebih tertarik pada SRBI dibandingkan dengan SBN atau seperti apa? Nah, jadi kalau kita lihat sendiri ya, memang untuk investor selain bank, ini ada perlakuan pajak yang berbeda. Jadi kalau mungkin kita masuk ke bonds, itu kita kena pajak sekitar 10%, di 10%. Sementara SRB itu kena di 20%. Jadi ketika net yield-nya, jadi kita harus melihat net yield-nya. Ketika net yield SRBI itu di atas net yield dari SBN atau corporate bond, tentu SRBI kan menjadi pilihan yang menarik. Tapi ketika net yield dari SRBI-nya itu di bawah, ya tentu akan lebih prefer masuk ke government bonds atau corporate bonds. Tapi di satu sisi ini yang membuat bisa dibilang yield curve untuk yang tenor pendek ini cenderung naik yield-nya. Itulah kenapa kalau kita lihat dari beberapa emiten ketika dia issue obligasi, dia agak cukup berat ketika mengeluarkan yang seri pendek. Kenapa? Karena dia akan dihadapkan dengan melawan SRBI. Baik, tapi apakah investor saat ini banyak yang tertarik juga untuk mengambil obligasi-obligasi jangka panjang? Untuk tactical mungkin ya. Kita melihat memang seperti kemarin ketika yield itu di atas 7,2, 7,3 mungkin bisa kita manfaatkan ya. Sementara target kita sendiri pun untuk yield di 6,9 lah. Dengan kondisi US Treasury, dengan kondisi BI rate seperti saat ini. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang kita tahan, kita pikir akan lebih safe mungkin untuk maksimal di seri yang lebih 5 sampai dengan 10 tahun. Tidak lebih. Jadi kita sendiri untuk strategi penerapan fund sendiri, kita cenderung lebih barbell portfolio. Jadi kita fokus di pendek maupun di panjang. Dengan tengah dikosongkan yang medium tenor. Baik, kita beralih ke pasar saham atau equity Ya, market begitu. Tadi Pak Genta sempat sebut ada beberapa sektor yang sebenarnya dalam kondisi ini harus diperhatikan begitu. Sektor-sektor apa betul. yang menjadi pilihan dari Sinarmas Ya, Asset Management? secara short term,
Kita sendiri sih memang secara pengelolaan kita sudah mulai mengurangi cash kita, porsi cash kita, dan kita masuk ke saham-saham dengan sektor banking, telco maupun consumer. Memang cenderung agak lebih defensif ya. Nah, kita melihat bahwa ada peluang dikarenakan lebih valuasi yang murah. Karena market yang koreksi yang terjadi pada market itu dia dibarengi dengan downgrade fundamental ekonomi kita. Jadi kita melihat itu adalah sebuah opportunity untuk kita masuk. Memang secara sentimen global, emerging market masih belum favorable, dan mungkin secara rupiah juga masih belum favorable. Tapi kalau kita melihat betul-betul tidak secara keluar ya, kita melihat domestic only, seharusnya ini market sekarang tuh over punish lah. Jadi kenapa kita berpikir untuk kita masuk market di saat-saat sekarang. Baik, tadi pilihan pertamanya adalah sektor perbankan, di mana Betul. kita tahu sektor perbankan ini juga cukup sensitif dengan adanya pemangkasan suku bunga. Apakah ini juga menandakan bahwa Sinar Mas Asset Management ini masih cukup optimistis pemangkasan akan terjadi di tahun ini? Pemangkasan suku bunga mungkin itu satu hal, tapi kita melihat memang BI rate itu mungkin cenderung flat dan mungkin maksimal juga 2 kali pemotongan ya kita melihatnya. Kita hanya melihat kenapa banking itu menarik dan mungkin beberapa saham blue chip menarik karena valuasi. Kalau kita lihat di tahun lalu sebenarnya blue chip itu bahkan bisa mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Nah, tentu dampaknya bagaimana ke market IPO saham ya. Emiten-emiten tentu melihat hal ini juga menjadi wait and see yang tadinya mungkin akan lebih semangat ya 2025 untuk melakukan IPO. Tentu sekarang melihat bahwa saham blue chip aja udah murah. Saya harus jual di harga berapa ketika kita IPO. Sedangkan emiten tentu akan ingin mendapatkan harga yang sebaik-baiknya ketika melakukan IPO. Ini memang bisa dibilang cukup menantang lah dengan kepemilihan Trump ini. Tapi kembali lagi, kalau kita melihat dengan over punishnya dari saham-saham blue chip itu, kita bisa manfaatkan untuk kita masuk lah ke saham-saham blue chip yang memang over punish, saya pikir. Baik, lalu bagaimana untuk sektor properti, di mana sektor ini jika memang perbankan ini masih akan ada pemangkasan suku bunga dan akan memberikan efek begitu, bagaimana dengan sektor properti? Kita masih belum melihat sektor properti ini mungkin menjadi tujuan utama kita ya, karena kita selain banking, kita lebih ke telco dan consumer. Pertama, dari segi suku bunga, kita belum melihat BI akan agresif untuk memotong suku bunganya. Dan kalau kita lihat sendiri pun juga dari beberapa bank besar, untuk target loan ya, di tahun ini pun mereka juga nggak terlalu agresif ya. Dari yang ada yang sebelumnya menargetkan 12%, mereka merevisi menjadi kembali 6%. Dan bank besar pun juga kurang lebih masih di bawah, masih di single digit lah. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, ditambah juga dengan kondisi rupiah yang melemah, mungkin daya beli bisa dibilang so-so, tentu untuk permintaan akan properti, kita belum melihat akan betul-betul kan cenderung pulih secara keseluruhan.